Goa dari 7 pemuda Al-Kahfi. Nah, kalau orang ini tidak tahu goa itu, seakan-akan goa ini berpindah-pindah. Ya, begitu. Begitupun juga kita. Kalau kita hanya berangan-angan, itu akan hanya kita melihat bayangan, ya, pada diri kita. Tapi harus kita menetapkan keyakinan kita, kekuatan kita bahwa sesungguhnya Tuhan itu tidak di luar, ya, semua ada di dalam diri kita. Ya. Jadi kita berzikir, ya, berzikir mungkin kita belajar zikir apa, ya. Ini makanya sahabat beriman di dalam bulan Ramadan yang kita capai adalah Lailatul Qadar, ya. Lailatul Qadar kita mencapai kadarullah, ya, kadarnya Allah. Ya, itu dikatakan kesadarannya Allah untuk menuju yang fitro. Mana diri yang fitro? Kodat, iradat, sama basar, kalam, hayat, itu diri yang fitro. Itu yang harus kita capai, ya. Makanya kita capai pas Idul Fitri itu kita serahkan kepada Dia semata. Makanya takbirnya 7 kali. Itu penyerahan nurnya, ya, penyerahan nurnya. Kodat, iradat, sama, pokoknya itu penyerahan semua. Makanya kalau bulan puasa itu kita senantiasa berzikir. Makanya kita kalau puasa itu fokusnya di perut. Makanya jam 3 sudah lapar, ya. Padahal dalam bulan puasa itu yang kita mengenyangkan adalah ruhani kita, yang kita kenyangkan tuh, ruhani. Ya. Kalau kita fokus di perut, baru jam 3, baru jam 4, udah nunggu kita, udah pada antri di jalan beli tajir. Dan gak muat, tentara sekali fokus di perut semua. Ya. Tapi kalau orang yang berpuasa betul-betul itu tidak rasa lapar, makanya mereka tidak berambisi untuk mau buka pakai ini, pakai dodol, pakai macam-macam. Lihat Nabi Muhammad, cuma pakai kurma 1 biji doang udah boleh kok. Makanya beliau tidak fokus di perutnya. Ya. Tidak fokus di perutnya, makanya diserukan ya ayyuhallazina amanu, ya kutiba alaihim kulsiyam, hai orang-orang yang sudah aman. Ya, siapa yang orang aman itu? Ya aminun. Yang mana yang aminun? Yang aman. Aman itu pasti selamat. Dirikanlah puasa sesungguhnya sebagaimana orang-orang terdahulu mendirikannya. Di situ mengatakan, ya ayyuhallazina amanu. Ya. Di situ mengatakan ada siam. Kalau dia sudah siam, ini puasanya ma'rifat, ini puasanya hakikat, berarti perbuatan ruhani. Kalau yang tahan lapar dan tahan haus itu adalah syarat. Ya. Syarat itu syariat. Apa yang kita puasakan? Menjaga hati kita, menjaga prasangka kita, menjaga keakuan kita. Senantiasa dalam 1 bulan itu kita mengukuhkan ketauhidan kita hanya senantiasa keakuan Allah. Makanya dibawa dengan zikir. Ya. Makanya lebih afdolnya puasa itu kita puasa sambil berzikir tuh. Ya, berzikir. Kalau walaupun juga bukan bulan puasa, ya senantiasa kita berzikir sambil berpuasa. Tapi tentunya kalau kita lagi nganggur, ya, atau cuti atau nggak kerja, ya, ya kita luangkan untuk membesarkan kebatinan kita, rohani kita, untuk berzikir, berpuasa, ya. Contohnya puasa sunnah, gitu ya. Tapi jangan jadikan sunnah, ya. Tapi bagaimana jadikan puasamu ini adalah ibadah, ya. Sunnah itu amalia, saat dia tidak langsung. Tapi harus konsepnya harus menjadi ibadah, berarti dengan cara berzikir. Berzikir itu dengan sudah yang menjadi ibadah, yang menjadikan dia langsung. Jadi kita berpuasa sambil berzikir dalam 1 hari, ya. Nanti jangan juga 1 hari di dalam kamar, ya. 1 jam atau 50 menit, keluar lagi, ya.
Rileks lagi, nanti sebentar lagi masuk lagi. Pokoknya kalau sudah kita mau apa, ya nggak apa-apa sambil duduk zikirnya, mengingat Allah. Ya. Nah, Allah, 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 Allah. Ya, Allah, Allah itu kita hanya menjaga keakuan kita di situ. Ya, hanya kita menjaga keakuan Allah. Yang kita hindarkan adalah keakuan kita. Ya, keakuan kita tadi. Ya, jangan ada rasa begini, begitu, begini. Pokoknya kita hanya selalu bagaimana menjaga keakuan Allah semata. Ya, Masya Allah. Ya, jadi dengan berzikir begitu lebih bagus ya Bang Andi, ya lebih mantap tuh. Ya. Makanya kenapa orang mancing itu? Iya, sama-sama Bang Andi. Ya. Makanya kenapa orang mancing itu dia cuma mancingnya dari pagi ya, dari pagi sampai kadang-kadang sampai tengah malam nggak makan dia ya. Karena apa? Dia fokus dengan kenikmatan mancing tadi. Begitupun juga zikir. Masa zikir dia bisa mampu menafkahi kita dalam 1 hari 2 hari? Mampu sahabat beriman ya. Amin. Mampu ya. Mampu sahabat beriman, mampu. Jangankan 1 hari 2 hari, kalau orang yang sudah mampu ini kadang-kadang 7 hari mampu. Batasan manusia itu meninggal dalam berpuasa adalah 40 hari. Ya, 30 hari itu kita sudah drop. 40 hari itu sudah mulai, 10 harinya itu sudah mulai rongga-rongga tubuh kita ini memakan dirinya sendiri. Ya, organ-organ tubuh kita itu organisme mulai memakan lemak kita sendiri. 40 hari itu orang udah nggak kuat ya. Tapi karena mungkin ada keajaiban Allah di situ, makanya diturunkanlah pada surat Al-Kahfi itu ya. Mereka itu sebenarnya tidak tidur, mereka itu zikir ya. Makanya seakan-akan mereka itu dibolak-balikan begitu ya oleh Allah. Itu mereka berzikir tuh ya, biar matahari itu menyinari tubuh mereka. Semua ada maknanya tuh sahabat beriman, ada makna hakikatnya. Makanya surat Al-Kahfi itu tentang baitullah manusia. Itu kan gua itu kan basiro ya. Apa yang saya katakan basiro tadi, alam gelap bagi diri kita, alam sukunia ya, alam sukun. Sunan Kalijaga 2 tahun. Iya, Sunan Kalijaga 2 tahun. 4 tahun. Jadi masya Allah kekuatan zikir itu. Jangan kita batasi terus kita makan-makan apa di situ. Jangan kita batasi kekuatan Allah ini. Ya. Itu kalau paman saya yang meninggal kemarin itu dia 7 hari. Dia udah mau sampai 8 hari, tapi dia nggak mampu ya, cuma 7 hari lebih. Tapi meninggalnya tuh udah bagus ya. Meninggalnya udah bagus ya. Masya Allah ya, semua anaknya tuh menangis melihat beliau sungguh indah kepergiannya. Dia mengeluarkan air suci ya sahabat beriman. Masya Allah. Mengeluarkan air suci ya, air suci. Air suci ini kan nggak bisa keluar kalau kita tidak berhubungan dengan istri ya. Itu ya. Nikah batin. Tapi dia bisa keluar dalam sakaratul mautnya. Masya Allah. Saking nikmatnya sakaratul maut ya. Sehingga tubuhnya itu tidak mampu menahan ya, tubuhnya tidak mampu menahan kenikmatan sakaratul maut, sehingga air sucinya keluar beliau itu.
puasa 40 tidak mati. Iya, kalau memang semua diizinkan oleh Allah, kalau kita jalannya berzikir ya. Itu maghrib Kalau jalannya semua dalam udahlah, puasa 40 hari nggak mati kan maghribnya buka puasa. Ngadi-ngadi aja, nggak usah disebutin orangnya. Bang Pena tertawa. Iya, Masya Allah ya. Jadi anak-anaknya ini, wih, pada rebutannya cium pipinya almarhum itu. Masya Allah. Nah, itu apa yang lagi yang kita ragukan? Tidak ada lagi yang kita ragukan. Semua Allah memperlihatkan, ya, memperlihatkan buah ilmu itu ya. Makanya kematian itu memperlihatkan perbuatan kita. Apa moto mereka? Moto mereka begini: sampaikanlah walaupun satu ayat. Itu moto mereka tuh, ya. Masya Allah. Itu motonya juga Ali bin Abi Thalib, ya. Makanya kita sebagai umat Muslim itu tidak diwajibkan juga kita mengumpul-ngumpul ilmu untuk diri kita sendiri, karena Allah juga tidak suka, ya. Kenapa Allah tidak suka? Di zaman Rasulullah, ya, di zaman Rasul, di zaman Nabi, ada seorang sahabat, ya, dia hanya fokus kepada ibadahnya, ya. Dia hanya fokus kepada sholatnya. Dia hanya fokus kepada sholat maghrib. Pokoknya sholatnya dia fokus di situ. Tapi dia tidak melihat tetangganya. Dia tidak melihat tetangganya yang sakit. Dia tidak melihat semua apa-apa yang ini, ya. Setelah beliau mau mengambil air wudhu di perigi, di sumur, beliau berjumpa dengan satu malaikat, ya. Malaikat itu pencatat nama-nama yang dicintai oleh Allah, bukunya tuh, ya. Lalu sahabat ini dia berkata, siapakah engkau gerangan? Aku adalah utusan Allah, malaikat pencatat nama-nama baik, ya, nama-nama baik yang dicintai oleh Allah. Lalu sahabat bertanya, coba kamu cek nama saya, apa ada enggak di dalam itu? Ya, dicek sudah, ya, dicek nih namanya nggak ada di situ. Contohnya namanya mungkin, contohnya ya, Bang Iwan. Bang Iwan nggak ada namanya di sini. Lalu Bang Iwan ini penasaran lagi, coba cek lagi yang malaikat. Dibuka lagi malaikat, nggak ada namanya. Inilah yang saya katakan tadi, ya. Tidak bisa kita seorang Muslim wajib untuk mengumpul-ngumpul ilmu, ya, mengumpul ilmu untuk diri kita sendiri. Ya, sama halnya dengan sholat tadi, ya, itu maksudnya. Kalau sholat ini hanya untuk diri kita sendiri, itu juga tidak baik, termasuk juga celakalah orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Karena kita tidak melihat tetangga yang lagi sakit, tetangga yang lagi membutuhkan, mungkin ada tetangga yang tidurnya lapar, ya. Selalu senantiasa kita menjaga silaturahmi kita dengan tetangga. Begitupun juga kita berilmu, tidak bisa hanya untuk diri kita sendiri, senantiasa juga kita selalu menasihati, memberi kepada orang lain. Udah kita itu, udah kasih pahamkan, terserah. Yang penting kewajiban kita seorang Muslim sudah kita jalankan. Karena semua ada pertanggungjawaban, ya. Karena kita itu kan dalam konsepnya bersaudara. Bersaudara ini saling mengingatkan, saling menasihati, tapi tidak bisa kita mengatur karena hanya bersaudara dalam ikatan Islam, gitu ya. Itu makanya tidak bisa kita kumpul-kumpul untuk diri kita sendiri.
Ya, kalau kita sudah duduk dalam ilmu itu, udah masuk dalam diri kita, udah kita jalankan ilmu itu, berarti kita diwajibkan untuk menyampaikan. Ya, sampaikan dulu kepada istri, kepada anak, ya, lalu kepada tetangga. Ya. Jangan sekali-kali menceritakan orang yang tidak bertanya. Ya. Jangan sekali-kali memahamkan kepada orang yang tidak mau ingin bertanya untuk dipahamkan. Jangan sekali-kali. Ya. Jelaskan dan pahamkan kepada mereka yang ingin bertanya. Ya, kasih keluar semuanya. Karena itulah yang membutuhkan mereka. Karena itulah orang-orang yang membutuhkan ilmu tadi. Kalau orang nggak bertanya nggak apa-apa, nggak usah diberitahu. Sampaikanlah walaupun satu ayat orang yang kepada yang bertanya itu. Kenapa tidak semua yang begini, pemahaman begini diterima dengan lapang dada? Ya, ya. Tidak semua pemahaman begini diterima dengan lapang dada. Kenapa? Kebenaran itu pahit. Ya, makanya banyak orang yang tidak suka dengan kebenaran, tidak suka dengan kebaikan. Ya. Karena kebaikan dan kebenaran itu sangat pahit. Kenapa kita merasa pahit? Karena kita sudah terbiasa menerima bukan kebenaran. Ya. Makanya kalau orang yang tidak suka dengan kebenaran, pas mereka mendengarkan kebenaran itu pasti sakit hatinya. Makanya mulut mereka itu cekcok, langsung memvonis kamu kafir gini. Karena mereka itu memang tidak suka kebenaran. Ya, pedis bagi mereka. Pedis bagi mereka. Padahal itu adalah hidayah bagi mereka. Ya, hidayah satu kunci. Dengan bagaimana mereka berlapang-lapang dada di situ mendengarkan dengan hati yang terbuka dalam majelis. Dengan rasa sakit tadi itu menggugurkan, ya, menggugurkan hadas-hadas yang mereka merasa benar. Menggugurkan, tapi mereka tidak sampai di situ pikirannya. Ya. Cuma sampai sebatas akal, makanya ngomongnya mereka begitu. Ya, sahabat beriman. Ya. Jadi jangan menganggap semua itu suka kebenaran, ya. Kalau memang suka kebenaran, masya Allah. Ya. Luar biasa. Tidak ada mungkin tidak ada yang satu orang Islam itu mengatakan kamu kafir kalau semua menyukai kebenaran. Sesungguhnya Islam itu akan terasa asing, ya, dari zaman ke zaman, tahun bertahun, pokoknya Islam itu akan terlihat asing. Di situ akan dibukakan kebenaran-kebenaran, semakin benar semakin asing, semakin benar semakin jauh, semakin benar semakin asing. Dan beruntunglah orang-orang yang asing itu. Ya, jadi kalau kita sudah memiliki pemahaman, kita sudah hidupkan di dalam diri kita menjadi ilmu, karena ilmu itu adalah Allah, ya kita sudah diwajibkan untuk, artinya kalau ada yang bertanya, ya kasih tahu, ya, gini, gitu, gini, ya. Ya, kalau ada yang bertanya jelasin, ya, jelasin semuanya, sahabat beriman. Karena dia orang yang membutuhkan, orang-orang yang bertanya itulah yang membutuhkan, ingin jalannya, ingin benar, ya. Kalau nggak mau bertanya dia, jangan dikasih tahu, bahaya itu. Nanti kalau nggak sepaham nih, aduh, dicaci kita, dimaki kita. Kita ini kan dia, kalau dicaci dimaki kan diam aja. Tapi kalau kita caci mereka itu kan nggak diam mereka, makanya kita cukup nggak boleh, ya. Bahaya kita. Terpengaruh nanti. Ya, jangan malu untuk bertanya. Nanti sesat di jalan. Tapi saat dipahamkan, kita duduk dulu. Apa yang kami katakan, berlapang-lapanglah kamu dalam majelis. Ya. Setelah selesai muzakarohnya, baru kita
membukakan untuk bagaimana bertanya. Kalau nggak ada yang bertanya ya alhamdulillah, berarti kita semua paham gitu. Masya Allah. Berarti semua tidak ada yang mampir ke akalnya gitu ya, tidak ada yang mampir ke akal. Kenapa Bang Tama? Ya mungkin di sini sudah jam 11 mungkin kan Evi ya. Subhanallah. Makasih Pak Guru, berkah selalu. Ya, sama-sama kan Evi. Allah balas dengan berlipat-lipat ganda. Masa Allah Sama-sama Bang Penatua, alhamdulillah.